Teman pajak, pada video kali ini saya akan menginformasikan tentang kapan wajib pajak diwajibkan untuk menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Sebelum kita bahas peraturan yang terkait hal ini, maka teman-teman bisa saling bantu untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman terus mendapatkan informasi perpajakan penting dari channel ini. Teman-teman, dasar dari peraturan mengenai batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2013. Seperti yang saya tampilkan berikut ini. Langsung ya teman-teman, kita ke pasal 1 teman-teman. Nah, di sini teman-teman, pasal 1. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerima bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah teman-teman, dari pasal 1 ayat 1 ini kita jelas bahwa batasan pengusaha kecil itu yang tidak wajib PKP itu adalah peredaran bruto atau omset penjualan jasa atau barangnya itu tidak melebihi 4,8 miliar teman-teman. Jelas ya teman-teman. Pasal 2, jumlah peredaran bruto dan atau penerima bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jumlah keseluruhan penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Jelas teman-teman. 3. Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tahun kalender. Nah, ini jelas teman-teman. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Sebelumnya, batasan pengusaha kecil itu 600 juta teman-teman. Nah ini teman-teman, 600 juta teman-teman. Nah setelah adanya PMK 197 itu pasal 4-nya menjadi 4,8 miliar 1 tahun teman-teman. Di sini pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Nah teman-teman, pasal 4 ayat 1 ini, misalkan teman pajak ada yang menjual jasa atau barang dalam 1 tahun melebihi 4,8 miliar, itu sudah wajib menjadi PKP atau mengajukan PKP. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei teman-teman akumulasi penjualan Januari sampai Mei itu sudah mencapai misalkan 5 miliar, itu kan sudah melebihi 4,8 miliar. Nah berarti berdasarkan pasal 4 ayat 1 ini sudah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP teman-teman. Jelas ya teman-teman. Pasal 4 ayat 2, kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan
saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Nah, pada pasal 4 ayat 2 ini teman-teman, seperti yang tadi saya contohkan, di bulan Mei menjadi 5 miliar. Di bulan Mei itu teman-teman sudah bisa untuk siap-siap di paling lambat akhir bulan berikutnya, yaitu akhir bulan Juni. Teman-teman sudah mengurus menjadi PKP teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Apabila diperoleh data dan atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 tidak dipenuhi pengusaha Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai pengusaha kena pajak. Nah teman-teman, apabila pasal 4 ayat 2 ini tidak dipenuhi, misalkan contoh tadi, teman-teman kan bulan Juni harus menjadi PKP, mengurus ke kantor pajak. Teman-teman tidak melakukan pasal 4 ayat 2 ini, maka teman-teman bisa dijadikan PKP secara jabatan oleh DJP berdasarkan pasal 5 ini. Maksudnya gini teman-teman, jadi teman-teman pada saat bulan Juni belum juga membuat PKP ke kantor pajak. Nah teman-teman, apabila seperti itu, DJP bisa saja atau berhak untuk membuatkan PKP secara jabatan. Tiba-tiba teman-teman dikirim surat yang menunjuk usaha teman-teman itu menjadi PKP dan wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap penjualannya. Begitu teman-teman. Nomor 2 teman-teman, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat keterangan pajak atau surat tagihan pajak untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Nah teman-teman, tadi kan teman-teman sudah saya kasih contoh, bulan Juni itu sudah wajib menjadi PKP pada sampai dengan akhir Juni. Nah, jika teman-teman sampai dengan akhir Juni belum juga menjadi PKP, maka DJP bisa menerbitkan SKP, surat ketetapan pajak, atau STP, surat tagihan pajak, untuk menagih teman-teman, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 miliar. Nah, berarti teman-teman tadi dari contoh yang saya berikan, dari bulan Juni setelah terlampaui 4,8 miliar di bulan Mei, maka penjualan di bulan Juni PPN-nya bisa ditagih oleh DJP teman-teman, berdasarkan pasal 5 ayat 2 ini teman-teman. Nah teman-teman, sampailah kita kepada pasal 7 teman-teman. Di sini dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam 1 tahun buku tidak melebihi 4,8 miliar, pengusaha kena pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Nah teman-teman, pada pasal 7 ini, jika PKP omset atau penerimaan brutonya dalam 1 tahun buku tidak melebihi 4,8 miliar, maka dia bisa mengajukan pencabutan PKP. Contohnya gini teman-teman, misalkan tadi di tahun 2019 terlampaui 4,8 miliar, di tahun berikutnya
Januari sampai Desember 2020, ternyata peredaran bruto atau penerimaan brutonya atau omsetnya dalam 1 tahun buku tidak melebihi 4,8 miliar, maka dia bisa mengajukan permohonan pencabutan pengusaha kena pajak, teman-teman. Begitu bunyi dari pasal 7, teman-teman. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita mengenai batasan pengusaha kecil dan pengusaha kena pajak, yaitu ditetapkan 4,8 miliar setahun berdasarkan PMK nomor 197 ini. Jika teman-teman memerlukan soft copy dari PMK, sudah saya lampirkan pada video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman terus mendapatkan informasi perpajakan dari channel ini. Terima kasih.